Padahal udah masak nasi 2 dendang penuh, tapi tetep aja nggak cukup karena makan siang tadi aku masak menu kayak gini. Jadi pertama-tama aku potong-potong dulu buncis jadi bagian yang lebih kecil-kecil. Setelah selesai dipotong-potong, masukin ke dalam sebuah wadah. Kalau udah, rendam pakai air bersih dan ini bisa disisihin aja dulu. Lanjut aku mau siapin udang. Untuk udangnya ini aku baru beli di pasar setengah kilo. Di sini harganya 30.000 dan ini bisa dibersihin ya bagian kepala sama ekornya. Dan untuk kotoran di bagian punggungnya jangan lupa buat dibuang. Kalau udah bisa dicuci bersih. Lanjut ini mau aku bumbuin pakai 1 butir telur, seasoningnya garam, kaldu bubuk dan juga merica bubuk. Aduk-aduk sampai udang dan juga bumbunya kecampur rata dan ini bisa didiamkan kurang lebih 10 menit ya biar bumbunya lebih meresap. Dan lanjut aku mau siapin untuk tepungnya. Gak perlu ribet, gak perlu ngeracik karena aku cuma pakai tepung maizena aja. Setelah itu masukin udang yang udah dibumbuin tadi ke dalam tepung, aduk-aduk sampai udangnya terbalur sempurna sama tepungnya. Nah, kalau udangnya udah terlumuri tepung kayak gini, lanjut mau aku goreng ya, goreng di minyak yang banyak dan juga udah bener-bener panas. Sambil nunggu udangnya mateng, aku mau lanjut buat ngeracik saus. Di sini aku tuh pakai saus sambal ya, tapi kalau nggak suka pedas untuk saus sambalnya ini boleh diganti pakai saus tomat aja. Bumbuin pakai garam, gula, kaldu bubuk, saus tiram dan biar kental aku tambahin sama sedikit tepung maizena. Nah, ini tuh tinggal ditambahin aja sama sedikit air, aduk-aduk sampai kecampur rata. Nah, kalau racikan bahan sausnya ini udah kecampur rata, bisa disisihkan aja dulu ya. Lanjut aku mau potong-potong bawang bombay. Saran aku untuk bawang bombaynya ini jangan di skip ya, soalnya bikin masakan jadi jauh lebih sedap, lebih wangi dan juga lebih enak. Nah, ini bisa dipisah-pisahin dulu kayak gini. Kalau udah, sisihkan dulu. Di sini biar hasil masakannya makin wangi, jadi kayak di resto gitu, aku pakainya margarin ya, tinggal dilelehin aja. Kalau udah leleh, masukin bawang bombay yang udah diiris-iris tadi. Aku juga tambahin bawang putih dan juga cabai keriting. Kalau suka pedas, boleh juga ditambahin cabai rawit ya. Nah, ini tuh tinggal ditumis aja sampai bener-bener layu dan juga wangi. Kalau udah, tinggal masukin aja wortel yang udah diiris-iris. Biar wortelnya cepet mateng, aku tambahin sedikit air, masak sampai wortelnya mateng dan juga empuk. Setelah itu tinggal masukin aja deh racikan saus yang udah dibuat di awal tadi. Biar makin sedap dan makin berwarna, aku tambahin potongan daun bawang, aduk-aduk sampai kecampur rata dan mengental kayak gini. Kalau udah, ini bisa ditinggalin aja dulu dan aku mau kembali ke udang yang digoreng tadi. Kalau udangnya udah kelihatan garing, crispy kayak gini, langsung aja angkat, tiriskan. Dan untuk cara penyajiannya, ini tuh tinggal disiram aja pakai saus asam manis yang udah dimasak. Nah, ini dia untuk udangnya udah jadi, bisa ditinggalin aja dulu ya. Lanjut aku mau tumis bawang putih, bawang merah sama cabai keriting yang udah diiris-iris. Tumis sampai bumbunya layu, wangi dan juga matang. Setelah itu tinggal masukin aja kacang panjang yang udah dicuci bersih. Gak lupa juga aku mau tambahin seasoning, ada garam, kaldu bubuk, merica bubuk dan juga saus tiram. Biar kacang panjangnya ini cepet empuknya, aku tambahin sedikit air ya, aduk-aduk sampai kecampur rata. Dan kalau kacang panjangnya udah mulai agak layu, masukin toge. Aduk kembali dan ini dimasaknya nggak usah lama-lama ya, biar kacang panjang dan togenya itu nggak keburu